nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja kita memperingati kemartiran Santo Andreas Kim Taegon dan Paulus Chong Hasang. Keduanya adalah seorang imam dan awam asal Korea yang berani mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan iman kepada Kristus. Santo Andreas Kim adalah imam pertama Korea. Ia dibunuh setahun setelah tahbisannya. Sedangkan Santo Paulus Chong adalah seorang katekis awam yang berani mengorbankan nyawanya demi Kristus yang ia imani. Saudaraku yang terkasih, Injil mengatakan tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Ajaran Yesus ini merupakan perintah kepada para murid untuk menjadi terang bagi orang lain. Mereka telah bersama Sang Terang, yaitu Yesus, dan pada saatnya nanti mereka harus menjadi penerang bagi mereka yang hendak berjalan menuju sumber terang itu. Saudara-saudariku yang terkasih, pengikut Yesus yang sudah memiliki terang tidak boleh menyembunyikan terang tersebut. Hanya dalam terang orang dapat melihat. Hanya dalam terang kegelapan sirna dan mata orang-orang dapat melihat keselamatan. Kristus adalah terang tersebut. Maka tugas kita untuk menunjukkan Dia kepada dunia, karena hanya melalui Dialah
keselamatan itu terwujud, terjadi di dunia, di dalam diri kita masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih, Santo Andreas Kim dan Santo Paulus Chong sudah menjadi martir bagi sang terang, yakni Kristus. Mereka tak segan-segan mengorbankan diri mereka bagi orang lain, agar setiap orang dapat keluar dari kegelapan iman. Saudaraku yang terkasih, kita pun demikian. Sebagai pengikut Kristus, harus lebih berani keluar dari diri kita untuk menjadi saksi Kristus yang tak malu-malu dan tidak berpura-pura, tidak memperhitungkan untung rugi dalam melayani Kristus. Biarlah orang lain melihat terang Kristus melalui kita. Saudaraku yang terkasih, menjadi pertanyaan dalam diri kita masing-masing. Beranikah kita menjadi saksi Kristus? Mungkin kita harus menderita, mendapatkan perlawanan. Tetaplah setia seperti Santo Andreas Kim dan Santo Paulus Chong. Dengan kesetiaan mereka mempersembahkan iman mereka kepada Sang Terang sejati. Tuhan Yesus, bantulah kami untuk mengalahkan kegelapan diri kami yang cenderung menguasai tingkah laku dan tutur kata kami. Jadikanlah kami pembawa terang, agar kami dan orang lain dibaharui, sehingga kami semakin mengimani Engkau dengan lebih sungguh. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa.
Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.